Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema resah. Ingat mantan terus. Lakukan ini agar keresahanmu pindah ke mantan. Ya, kadang ya orang berada pada kondisi di mana dia sudah berpisah, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus terus melihat mantan. Dan setelah dilihat, jadi kepikiran, jadi ingat, dan itu membuat orang mengalami keresahan. Misal berada ya dalam satu tempat kerja, berpisah, tapi tempat kerjanya sama, jadi harus dilihat terus, kecuali kalau mau keluar kerja, nyari tempat kerja yang lain. Tapi kan dalam kondisi mencari pekerjaan juga sulit. Ya tentu orang harus bersabar kan. Apapun ya dilihatlah. Kalau dia bisa bertoleransi ya dengan kita, ya tentu enak-enak saja. Yang repot kan ketika perpisahan terjadi dan dia justru mempertontonkan kemesraan dengan pasangan barunya, dengan orang ketiga, ya, sementara kita tidak hanya dipaksa untuk melihat, tapi juga mungkin ya jadi bahan guyonan, candaan dari teman-teman yang ada di tempat kerja tadi. Tuh lihat, mantanmu digandeng, dibonceng oleh orang lain, kamu kapan, dan seterusnya tadi. Dan itu pasti akan menimbulkan keresahan dan membuat kita jadi ingat terus ya. Ingat itu dengan perasaan yang campur aduk lah ya. Ada jengkelnya, ada marahnya, ada kecewanya, ada cemburunya. Dan itu akan amat sangat melelahkan. Mungkin ya sampai membuat orang menjadi sulit untuk tidur ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengobati keresahan yang ada di dalam hati tadi? Jadi kuncinya cinta. Ketika orang lagi senang-senangnya, ketika berpisah, energinya masih ada, tapi sekarang sensasinya jadi resah, jadi gelisah. Kalau ketika cinta sedang oke-okenya, itu sensasinya bahagia, kangen, dan seterusnya. Sekarang jadi benci, jadi kemarahan, jadi kecewa, dan seterusnya tadi. Maka ya, ketika perasaan ini berhasil kita sembuhkan, maka energinya akan kembali kepada mantan. Mantan bisa resah atau tidak? Bisa ya, walaupun mungkin dari sudut pandang yang berbeda dengan kita. Jadi kita resah, kecewa, marah ya. Dia bisa juga ketika energi itu pindah kepada dia, karena kita sudah melepaskan keresahan itu, maka energi resah kita kan akan pindah kepada mantan ya. Karena energi cinta di hati kita itu adalah kumpulan, gabungan dari energi cinta kita, kemudian mantan melepaskannya,
yang berubah menjadi energi, keresahan, kemarahan, jengkel, dan seterusnya tadi, sehingga memang rasanya jadi double berat. Ya, ini bisa pindah kemana ya? Kepada orang yang bersama-sama kita energi itu hadir. Siapa ya? Mantan. Dia bisa resah juga dengan sudut pandang yang lain. Mungkin ketika energi ini pindah, maka akan muncul pemikiran di dalam dirinya, rasa malu mungkin. Ya, misal kalau sekarang masih senang-senangnya pamer orang ketiga, tapi seiring perjalanan bisa jadi dia merasa malu. Ya, kok sepertinya mudah sekali berganti pasangan, ya. Atau kemudian dia merasa berdosa, misal berpisah dari suaminya. Awalnya dia begitu sombong pamer pasangan barunya, tetapi dia juga mendengarkan teman-temannya yang berbicara, berkomentar, kok mudah sekali, kemarin kan baru dengan si Anu, hari ini kok sudah ganti lagi dengan si itu, dengar-dengar kemarin dengan si A, kok sekarang sudah ganti si B, kan begitu. Dia merasa berdosa. Nah, sekarang yang paling penting adalah keresahan itu harus kita terapi. Terapi yang terbaik adalah dengan memperbanyak berzikir. Berzikir yang niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 kita diajarkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram. Ya, jadi bagi Anda yang hari ini gelisah, resah, melihat mantan, ingat mantan, hati itu hanya bisa ditentramkan dari kegelisahan, dari keresahan, dari kekecewaan, dan seterusnya dengan zikrullah, memperbanyak berzikir. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.